Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sanjaya, NIM saya 115. Perkenalkan, nama saya Regita Amelia dengan NIM 109. Perkenalkan, nama saya Tarisa Al-Azhar dengan NIM 118. Pengertian logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efisien dan efektif dari barang atau jasa dan informasi terkait mulai dari titik asal sampai titik penggunaan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Ciri-ciri logistik yang pertama ada aliran, meliputi barang dan informasi seperti energi, orang, uang, dan lain-lain. Yang kedua ada unsur, meliputi gudang, transportasi, dan persediaan, intinya menambahkan kegunaan, waktu, dan tempat. Pengertian manajemen logistik. Manajemen lebih menitikberatkan pada cara untuk mengelola barang melalui tindakan-tindakan, perencanaan, dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Yang selanjutnya, ruang lingkup manajemen logistik. Yang pertama ada peran manajemen logistik dan pengudangan. Yang kedua ada pemeriksaan dan pengujian barang. Yang ketiga administrasi penerimaan barang. Yang keempat administrasi dan teknik penyimpanan barang. Yang kelima teknik penyimpanan barang berukuran kecil. Yang keenam pengelolaan barang yang disimpan menggunakan karton. Yang ketujuh akuntansi persediaan. Yang kedelapan laporan sistem pengundangan. Yang sembilan manajemen pengundangan dan distribusi. Yang 10 inventory kontrol teknik. Yang 11 investasi dan uang persediaan. Yang ke-12 sistem informasi dan komputerisasi sistem manajemen pengundangan. Selanjutnya ada fungsi manajemen logistik. Pertama, perencanaan penentuan kebutuhan. Kedua, ada penganggaran. Ketiga, ada pengadaan. Dan yang kelima, ada penyimpanan dan penyaluran. Selanjutnya, pemeliharaan, penghapusan, dan lain-lain. Kemudian ada permasalahan umum logistik. Pertama, ada ketidakpastian. Kedua, koordinasi. Ketiga, imbal balik dan antara biaya dan tingkat persediaan. Keempat, tingkat kerumitan atau kompleksitas. Selanjutnya ada customer service atau pelayanan pelanggan, yaitu proses penyediaan keuntungan nilai tambah yang penting kepada supply chain dengan cara efektif. Proses ini berlangsung di antara pembeli, penjual, dan pihak ketiga, baik atau jangka pendek atau transaksi tunggal atau jangka panjang atau hubungan berdasarkan kontrak. Kedua ada presentation element, yaitu cenderung bersifat non-rutin dan berhubungan dengan kebijakan perusahaan. Elemen ini membutuhkan masukan manajemen walaupun tidak secara langsung berhubungan dengan logistik, tetapi berhubungan dengan penjualan. Selanjutnya ada pre-transaction element. Yang pertama itu ada pernyataan tertulis tentang kebijakan customer service. Yang kedua ada pelanggan menuju pernyataan kebijakan servis. Yang ketiga ada struktur organisasi. Yang keempat ada sistem fleksibilitas. Di dalamnya itu ada untuk menanggapi secara efektif kejadian yang tidak terencana seperti bencana alam, kekurangan bahan mentah ataupun energi, dan pemogokan sistem tersebut harus fleksibel. Selanjutnya ada manajemen pelayanan, yaitu manajemen pelayanan seperti pelatihan, manual, dan seminar yang dirancang untuk membantu pelanggan memperbaiki manajemen persediaan, pemesanan, ataupun barang dagangan merupakan elemen-elemen dari customer service ini. Selanjutnya ada transaction element. Yang pertama itu ada stock out level, merupakan pengukuran kesediaan produk. Stock out seharusnya dicatat berdasarkan produk dan berdasarkan pelanggan untuk menentukan di mana letak permasalahannya. Yang kedua itu ada order information, yaitu merupakan kemampuan penyediaan informasi yang akurat dan cepat para pelanggan tentang status persediaan, status pemesanan, tanggal pengiriman, serta status back order. Yang ketiga ada element of the order cycle,
merupakan total waktu yang berlangsung dari pemula pemesanan pelanggan sampai pengirimannya kepada pelanggan. Selanjutnya ada transshipment, yaitu pemindahan pengangkutan, merupakan pengangkutan produk di antara lokal untuk menghindari stock out. Selanjutnya ada sistem accuracy, merupakan ketepatan kualitas yang dipesan, produk yang dipesan, dan sistem pembayaran yang penting bagi pengusaha maupun pelanggan. Selanjutnya ada order convention, merupakan tingkat kesulitan yang dialami pelanggan ketika melakukan pemesanan. Selanjutnya ada produk substitusi, yaitu substitusi terjadi ketika produk yang dipesan pelanggan diganti dengan barang yang sama tetapi dalam ukuran yang berbeda atau produk lain yang terlihat lebih baik. Selanjutnya ada post transaction element. Yang pertama itu ada instalasi, jaminan perubahan, dan tempat. Elemen customer ini dapat menjadi faktor penting dalam membuat keputusan pembelian. Mereka seharusnya mengevaluasi seperti halnya dengan elemen-elemen transaksi. Yang pertama itu ada produk tier 1, merupakan komponen keperluan lainnya dari customer service. Yang kedua ada klaim pelanggan, keluhan dan customer claim. Kebijakan berbadan hukum seharusnya menentukan cara menanggapi klaim, keluhan, dan retur. Yang ketiga ada pergantian produk sementara. Elemen terakhir ini, customer service, adalah pergantian produk sementara pelanggan menunggu barang pemesanan ataupun penantian. Perbaikan produk yang dibeli sebelumnya. Demand forecasting berfungsi untuk menentukan berapa banyak dari tiap barang yang diproduksi perusahaan yang harus diangkut ke berbagai pasar. Ada pengertian forecasting itu sendiri adalah suatu proses atau aktivitas memperkirakan kejadian-kejadian yang akan berdasarkan data masa lalu, data saat ini dengan suatu metode ilmiah tertentu yang lazim disebut metode statistik. Selanjutnya ada jenis-jenis peramalan. Yang pertama itu ada peramalan subjektif, yaitu peramalan berdasarkan intuisi. Peramalan berdasarkan intuisi orang yang menyusun sehingga keberhasilan hasil peramalan sangat ditentukan ketajaman intuisi. Yang kedua itu ada peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan pada data-data yang relevan di masa lalu dengan menggunakan teknik dan metode dalam menganalisis data tersebut. Selanjutnya ada inventory management. Yang pertama itu adalah inventory control activity, bersifat kritis karena membutuhkan finansial atau pemeliharaan persediaan produk yang cukup untuk mempertemukan kebutuhan pelanggan dengan kebutuhan produksi. Terus ada tujuannya. Tujuannya ini untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, untuk memprediksikan pengaruh kebijakan pada tingkat persediaan, dan untuk meminimalkan biaya total aktivitas logistik. Terus ada alasan pengadaan persediaan. Yang pertama itu memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomis. Yang kedua, menyeimbangkan persediaan dan permintaan. Yang ketiga, ada memungkinkan spesialisasi produksi. Yang keempat, ada melindungi ketidakpastian permintaan dan siklus pemesanan yang bertindak sebagai buffer di antara interface yang bersifat kritis dalam rantai supplier. Ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu cycle stock inventory, yaitu sangat mudah ditebak dalam perputarannya dan perlu diisi ulang. Yang kedua ada speedy stock inventory, yaitu berkaitan dengan variasi jarak pendek baik permintaan atau penambahan. Ini melindungi terhadap ketidakpastian permintaan dan waktu tunggu. Yang ketiga itu ada persediaan transit, terdiri dari produk yang transit antara lokal produsen dan pembeli dan belum siap dipakai atau dijual. Stok ini sama dengan permintaan yang diharapkan selama lead time, waktu antara pengeluaran pemesanan dan penerimaannya. Selanjutnya ada spekulatif stock inventory, yaitu adalah persediaan yang disimpan jika terjadi kekurangan internal, kenaikan harga, atau tidak diharapkan perubahan permintaan, bukan memenuhi permintaan saat ini. Selanjutnya ada seasonal stock, merupakan salah satu bentuk stok spekulatif yang dipegang untuk mengantisipasi permintaan periode waktu tertentu, misalnya meningkatkan permintaan coklat pada hari Valentine. Selanjutnya ada dead stock, adalah persediaan yang tidak ada permintaan lagi. Persediaan ini berlaku biaya
pajak pada perusahaan sehingga harus dipindahkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada sistem informasi logistik. Ada 3 arus dalam fungsi logistik. Yang pertama itu aliran material, yang kedua arus informasi, yang ketiga itu arus keuangan. Selanjutnya ada forecasting. Yang pertama itu ada operational element, meliputi pemasukan pesanan atau pengubahan pesanan, persiapan pengiriman pesanan, dan pemfakturan. Selanjutnya ada komunikasi elemen, meliputi modifikasi pemesanan, status penyelidikan pesanan, peniruan dan percepatan pesanan, koreksi kesalahan dan permintaan informasi produk. Selanjutnya ada kredit dan collection element, meliputi pemeriksaan kredit dan proses penerimaan atau pengumpulan rekening. Selanjutnya ada kredit dan collection element, yaitu meliputi pemeriksaan kredit dan proses penerimaan atau pengumpulan rekening. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.